Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Selamat untuk malam. kesempatan malam hari ini. Saya boleh diizinkan untuk men-sharingkan tentang salah satu produk Atomi, yaitu Triple Up Protein. Saya akan berbagi sedikit tentang Triple Up Protein. Mungkin kalau ada kekurangannya, teman-teman bisa menambahkannya. Dan kalau ada yang mau menanyakan, kalau saya bisa menjawabnya, saya akan membantunya. Seperti kita ketahui ya teman-teman semua bahwa kita hidup itu memerlukan makanan, karbohidrat, mengandung lemak, dan juga mengandung protein. Semua ini diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi yang paling kita butuhkan saat ini adalah protein. Yang akan saya bahas nanti ini adalah protein. Sumber-sumber dari protein itu ada dua sumber, yaitu protein hewani dan protein nabati. Seperti kita ketahui, protein hewani itu berasal dari hewan, contohnya dari daging, dari telur, dari susu. Nah, kemudian juga ada protein nabati. Protein nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti dari kacang-kacangan, kemudian tahu, tempe, kemudian juga dari brokoli. Nah, semua ini protein ini sangat kita butuhkan. Nah, kita tahu bahwa protein itu adalah nutrisi, salah satu nutrisi atau zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk metabolisme tubuh dan menjaga kesehatan tubuh kita. Bahas tentang protein, kita mau tahu apa sih fungsi protein. Protein itu disebut juga sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga karena kalau kita tidak ada tenaga, nah jadi kita membutuhkan protein sebagai sumber tenaga. Iya, tubuh kita memerlukan protein karena protein mempunyai bermacam-macam fungsi yang sangat penting sekali bagi tubuh kita. Salah satunya adalah protein sebagai sumber tenaga. Jadi kalau kita kekurangan protein, kita akan lemas ya tubuh kita, tidak ada tenaga dan tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian juga protein berfungsi sebagai sumber untuk pembangun tubuh, jadi memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jadi dibutuhkan juga protein untuk pertumbuhan, kemudian juga protein juga berfungsi sebagai untuk membentuk antibodi kita. Jadi protein di sini mengikat kuman atau virus dan membentuk antibodi tubuh kita. Kemudian juga protein juga berfungsi untuk membentuk hormon dan enzim-enzim. Mengingat di sini berarti protein itu sangat banget bagus ya fungsinya. Jadi bagi tubuh kita itu luar biasa sekali protein ini. Karena kalau kita kekurangan protein, kita akan mengalami gangguan baik di dalam metabolisme tubuh kita, kita akan dalam otot kita, kemudian pertumbuhan kita, kemudian di dalam jaringan tubuh kita, hormon, enzim, tulang. Jadi ini berkaitan erat dengan fungsi protein. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya protein juga ada 7 jenis, yaitu protein struktural, dia membentuk jaringan tubuh, kemudian protein yang untuk transportasi, jadi fungsi protein itu dia membawa hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan sebagainya. Kemudian juga protein itu juga ada protein antibodi, jadi protein yang membentuk antibodi. Kemudian ada protein yang transportasi tadi, yang ketiga. Kemudian ada protein untuk pengikat. Jadi dia mengikat untuk protein juga untuk protein antibodi, kemudian protein hormon, kemudian protein enzim. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis protein, protein itu terdiri dari asam amino.
Jadi kalau tubuh kita itu tidak bisa langsung menyerap protein. Jadi protein itu kan molekulnya besar, jadi harus dipecah menjadi yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh, yaitu terdiri dari asam-asam amino. Nah, asam amino itu di dalam tubuh kita itu ada dua, yaitu asam amino non esensial dan asam amino yang esensial. Bedanya apa sih asam amino yang non esensial dan yang esensial? Bukan berarti asam amino ini tidak diperlukan oleh tubuh, tapi asam amino ini diperlukan oleh tubuh. Cuma kalau yang non esensial itu dia tidak bisa diproduksi, yang non esensial itu bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi ada di dalam tubuh. Sedangkan yang esensial itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi yang non esensial itu ada 11 asam amino, yaitu asam amino alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, glisin, kemudian juga glutamin, kemudian ada prolin, ada serin, ada treonin. Nah, ini asam amino ini dia kan protein, jadi ada in-in-innya ya semuanya. Ini diperlukan oleh tubuh dan bisa diproduksi oleh tubuh. Tetapi asam amino esensial itu lebih banyak dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi tidak bisa diproduksi tubuh. Jadi kita memerlukannya dari luar, mendapat asupannya dari luar, yaitu dari bahan makanan yang kita makan. Nah, asam amino yang esensial ini ada 9, yaitu 9 itu histidin, asam amino isoleusin. Isoleusin ini berfungsi dalam membentuk jaringan tubuh. Kemudian ada asam amino lisin. Asam amino lisin ini untuk antibodi. Kemudian ada asam amino leusin. Kemudian ada asam amino triptopan. Kemudian ada asam amino fenilalanin. Kemudian ada valin, metionin, dan triptopan ya. Jadi semua asam amino ini sangat diperlukan oleh tubuh kita, 9 jenis ini. Nah, tapi tubuh kita tidak bisa memproduksinya. Jadi kita mendapatkannya dari tumbuhan, dari hewan. Nah, dari fungsi-fungsi jenis asam amino yang ada, yang esensial itu bisa berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa saya ambil triple up protein? Triple up protein atomi ini sangat luar biasa ya, bagus sekali. Ini saya sudah mengkonsumsinya, saya dan keluarga juga mengkonsumsinya. Kenapa itu luar biasa? Karena dia merupakan protein yang multikompleks. Jadi dia itu terdiri dari protein hewani dan juga protein nabati. Kalau protein yang di lain itu mungkin hanya protein yang hewani aja, seperti yang saya pernah lihat itu ada whey protein. Jadi dia hanya ada protein hewani. Nah, tapi kalau di triple up atomi, triple up ini yang protein ini dia lengkap. Jadi dia ada protein hewani dan ada protein nabati. Yang termasuk protein hewani yang di sini adalah whey protein, kemudian kasein protein. Nah, kemudian yang nabati itu ada soya atau kedelai protein. Nah, perbandingannya whey protein itu 1, kemudian soya itu 1 juga, soya protein, dan kasein protein 2. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Kenapa perbandingannya 1, dan 2? Kalau whey ini berfungsi untuk massa otot, biasanya dipakai oleh olahragawan ya. Nah, kemudian kalau yang soya protein itu untuk kesehatan jantung. Nah, kalau yang kasein, kenapa sampai 2? Karena dia mengandung semua jenis asam amino esensial yang ada. Jadi dia perbandingannya 2. Jadi bagus sekali ya Atomi mengeluarkan triple up protein ini, karena dia tahu kebutuhan protein di dalam tubuh kita itu harus yang esensial. Kebanyakan yang diperlukan itu esensial. Nah, kemudian kebutuhan protein menurut kesehatan Indonesia itu dia kebutuhan untuk seorang anak kecil dari umur 1 sampai 6 tahun itu diperlukan 20 sampai 20 gram protein. Kemudian untuk yang usia 7 sampai 14 itu sekitar 40 sampai 45.
Kemudian untuk anak remaja itu diperlukan lebih banyak lagi, sekitar 65 sampai 75. Nah, untuk orang dewasa sendiri itu dibutuhkan sekitar 60 sampai 65 gram. Jadi kebutuhan protein itu kalau kita bilang cukup aja dari makanan. Nah, kalau kita misalnya telur, telur itu hanya mengandung 6 gram. Apakah kita akan makan telur sampai 10 sampai 11 butir telur sehari? Kan tidak mungkin. Nah, kemudian susu. Susu itu mengandung 8 gram, dalam satu gelas itu mengandung 8 gram proteinnya. Apakah kita harus mengkonsumsi susu sebanyak hampir kurang lebih 2 liter? Kan tidak mungkin. Jadi kita perlu suplemen untuk membantunya. Nah, suplemen triple up protein atomi ini sangat bagus sekali karena dia berdasarkan Korea Nutrition Society itu dia standar standar rasionya asam aminonya itu core-nya itu dia 125 ya. Kalau Korea itu dia 85, kalau kurang dari 85 dia kurang tidak disebut sebagai suplemen kesehatan. Tetapi kalau dia 85 gram itu disebut sebagai suplemen kesehatan. Kalau punya Atomi ini luar biasa bagus ya. Dia ada 125 miligram atau setara dengan 140%. Jadi punya Atomi bagus banget. Dia melebihi dari yang lain. Yang pernah saya ketemui protein-protein yang lain itu hanya ada kadang satu aja proteinnya, yaitu untuk protein hewaninya aja. Tapi juga ada yang kecukupan untuk skor asam aminonya itu juga kurang. Nah, kalau punya Atomi itu 125 gram. Nah, kemudian untuk penyerapan yang maksimal itu kebutuhan sehari-hari itu rata-rata 20 sampai 25 gram yang bisa diserap. Nah, jadi untuk triple up protein Atomi dia mengandung 25 gram ya. Jadi itu cukup untuk kita konsumsi setiap hari. Nah, kalau karbohidrat dan lemak itu kalau kita makan itu akan disimpan di dalam tubuh. Tetapi kalau protein itu akan keluar ya. Jadi pencernaannya itu melalui lambung, kemudian usus, kemudian ke hati dan kemudian ke ginjal dan disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsi protein langsung dari makanan itu prosesnya akan lambat. Tetapi kalau di dalam triple up protein Atomi itu whey protein, kemudian soya protein dan kasein protein itu sudah dibuang karbohidrat dan lemak-lemaknya. Jadi dia murni proteinnya murni sekali ya. Jadi ini nih molekulnya juga kecil sehingga penyerapannya itu mudah diserap oleh tubuh. Nah, kemudian untuk whey protein sendiri yang dari Atomi itu bisa diserap penyerapannya di dalam tubuh itu 30,5 jam. Kemudian yang soya itu 1 sampai 2 jam. Kemudian yang kasein itu 3 jam. Jadi dia ada bertahap. Ini bagus sekali. Jadi kita akan merasa kenyang atau bertenaga karena dia bertahap ya diserapnya itu sehingga akan bertahan lebih lama protein di dalam tubuhnya. Jadi saya sangat sarankan sekali sih triple up protein ini. Nah, kenapa saya kepingin menceritakan tentang triple up protein Atomi? Ini saya rasakan sendiri, saya waktu minum triple up beda sekali ya. Jadi saya merasa lebih nyaman, segar sehari-hari. Jadi ini bukan berarti untuk kita udah tidak perlu makan-makan yang lain lagi. Tapi ini untuk mencukupi kebutuhan protein kita. Kalau kita makan dalam satu hari proteinnya kurang, nah berarti kita butuh protein tambahan, asupan tambahan protein. Ya saya rekomenkan ini triple up protein sangat bagus sekali ya. Nah mungkin dari yang ada ini triple up protein juga mempunyai sertifikat-sertifikat yang sangat bagus ya. Dia ada diakui mempunyai sertifikat GNO, jadi dia ada sertifikat non rekayasa genetik. Kemudian juga ada sertifikat kosher, itu juga bagus sekali ya karena ini dia benar-benar harus
diambil dari bahan yang benar-benar bagus, fresh, segar. Kemudian juga dia ada sertifikat breastfeed. Jadi sapi yang diambil atau untuk diambil itu dia makan makanan sapi rumput yang segar. Jadi bukan dari tambahan-tambahan yang diberikan kepada hewannya, tetapi dia dibiarkan bebas gitu. Jadi benar-benar mempunyai sertifikat yang bagus ya. Karena kalau protein yang lain itu yang untuk breastfeed itu jarang ada sekali sertifikat itu. Jadi rekomend sekali triple up protein atau mie ini bagi tubuh kita. Karena tubuh kita saat ini benar-benar memerlukan protein yang lebih banyak. Karena apalagi untuk orang yang diet, untuk menurunkan berat badan, itu juga sangat diperlukan protein. Kalau dia harus mengurangi makanannya, kan pasti akan lemas. Jadi triple up protein ini bisa disarankan untuk membantu lebih seger, lebih kuat lagi. Kemudian juga untuk yang ada penyakit diabetes, ini juga bisa karena diabetes kan dia mengurangi karbohidratnya ya. Nah, kemudian dengan adanya protein triple up ini juga membantu mencegah dia untuk tidak bertambah parah ya diabetesnya, gulanya. Kemudian juga untuk yang kolesterol, karena nggak mungkin kan kita umur seperti kita orang dewasa, metabolisme tubuh kita akan mengalami penurunan. Jadi kalau kita mesti makan daging, makan yang berlemak itu kan nggak mungkin untuk mencukupi protein, telur gitu. Nah, tapi kalau dengan triple up itu sudah dibersihkan semua lemak, karbohidratnya, jadi benar-benar protein murni. Ya, mungkin ini saja penjelasan saya secara singkat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kemudian juga kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau saya bisa menjawabnya, saya akan menjawabnya. Terima kasih teman-teman semua untuk kesempatannya. Halo Nindya. Halo Nindya. Ya, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Maaf nggak bisa buka kamera ya. Ya, terima kasih. Mau tanya kalau triple up itu boleh untuk anak usia berapa ya? Triple up itu dia kan kalau kita anak usia 1 sampai 6 tahun itu kan diperlukan 20 sampai 20 miligram. Sedangkan 20 gram, sedangkan ini triple up bisa Bu untuk disarankan untuk anak-anak karena juga untuk hormon pertumbuhannya. Karena anak-anak kan juga membutuhkan hormon pertumbuhan. Untuk ibu hamil pun juga perlu. Dan juga untuk yang remaja itu lebih memerlukan lagi, lebih banyak lagi dosis yang diperlukan. Begitu Bu Lili mungkin. Oh iya, jadi berarti mulai dari 1 tahun berarti boleh ya? Kalau asupan protein dari luarnya kurang, itu triple up bisa Bu. Karena kalau saya lihat yang kalau misalnya dari susu, susu itu kadang juga ada lemak, ada apa kan. Kalau saya sih lebih menyarankan triple up lebih bagus lagi ya. Dia benar-benar murni dan kemudian bahan bahan baku yang dipakai itu benar-benar udah bagus banget ya. Oh Dari jadi, whey protein ada hewaninya, kemudian dari soya itu nabatinya, kemudian dari kaseinnya itu lengkap asam amino esensialnya itu hampir semua ada di dalam kaseinnya itu. oh iya betul-betul. Ya, terima kasih keterangannya. Ya, terima kasih Bu Lili. Mungkin ada teman yang lain lagi mau bertanya. Eh, Kunin dia ada Iya, member saya dia konsumsi triple up, ternyata dia nggak cocok berjerawat. Kenapa ya? eh, Apa terlalu tinggi proteinnya gitu? eh, Makanya eh, dia berhenti nggak konsumsi lagi. eh, temennya ada masalah di kesehatan nggak ya Bu ya? Karena orang yang ada masalah di kesehatan levernya, hatinya atau ginjal itu tidak boleh mengkonsumsi protein secara berlebihan. Jadi protein itu secukupnya saja kita perlukan di dalam tubuh kita sebesar 20 sampai 25 gram. Nah, kemudian apakah dia ada alergi
itu juga bisa mempengaruhi ya, karena whey sama kasein itu dari hewan. Nah, apakah dia ada alergi jenis susu? Memang susu sih. Jadi kalau susu itu kita panaskan, itu whey itu bagian yang atasnya yang kuning, ada kuning-kuning gitu. Kalau yang kasein itu gumpalan putihnya. Nah, apakah dia ada alergi di salah satu alergi susu atau alergi jenis kacang-kacangan? Karena soya kan dari kedelai ya. Oh iya ya, dia ada mah juga. Terus sejak dia minum konsumsi triple up tuh ya sampai konsultasi dokter, dari kacang-kacangan dia nggak boleh. Makanya triple up dia hentiin gitu. Ya mungkin dari metabolisme tubuh juga berpengaruh ya, Bu Nindya. Iya, pengaruh sekali metabolisme tubuh karena apakah dia sudah berumur, umurnya berapa, karena semakin berumur metabolisme tubuh kita mengalami penurunan juga. Sekitar umur 27 deh. Oh, masih muda berarti ya? Iya, emang dia bermasalah dari mahnya, terus dia emang sebelumnya emang kulitnya bermasalah sih, berjerawat, emang masih perawatan dokter. Dia coba triple up, ternyata dia nggak cocok katanya. Oh, tambah Jadi berjerawat dia ya? hentikan. Iya, kacang-kacangan dia nggak boleh katanya. Nah, ya itu salah satunya itu. Karena ada soya itu ya dari kedelai ya, kacang. Iya, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa membantu mungkin untuk melengkapi jawaban yang ada. Kalau usia sekitar 80 kan kira-kira boleh nggak minum konsumsi triple up, Bu Nindya? Konsumsi triple up itu untuk berbagai usia bisa, cuma tergantung dosisnya aja. Kemudian juga kalau umur 80 kan metabolisme tubuhnya sudah mengalami penurunan. Mungkin kalau yang kita umur 60 sampai 65 itu bisa 1 bungkus. Misalnya kalau itu mungkin ya separuh dosis aja ya, kalau dia dikurangin aja karena takutnya metabolisme tubuhnya juga mempengaruhi. Kemudian apakah dia ada yang lain lagi, levernya, fungsi ginjalnya, itu juga bisa mempengaruhi. Karena kalau yang untuk harian itu 1 bungkus triple up, seperti saya, anak-anak itu konsumsinya 1 bungkus triple up sehari. Karena dalam satu ini mengandung 20 sampai 25 gram ya. Jadi ini pun mudah sekali diserap oleh tubuh, bagus banget. Iya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Apakah untuk apa? Iya, mana? Udah sih. Iya, ada pertanyaan di komen, wanita supaya lancar menstruasinya memakai produk apa? Jadi kalau untuk memperlancar menstruasi itu biasanya disarankan itu Soporaquin ya, itu bagus juga untuk memperlancar menstruasi. Karena saya juga minum Soporaquin. Kemudian juga dibantu dengan pomegranate-nya Atomy itu juga bisa. Kemudian kalau ada itu spirulina juga bisa membantu ya. Kemudian protein kan juga untuk membentuk hormon juga. Jadi juga mungkin bisa membantu protein, triple up proteinnya. Tapi kalau yang untuk memperlancar itu lebih dominannya sih ke Soporaquin ya. Tapi dibantu protein, tidak ada salahnya juga sih triple up protein. Ya, terima kasih.
Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan. Mungkin saya ada kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Kalau untuk olahragawan itu ideal sekali ya, Bu, konsumsi triple up. Untuk olahragawan Aktif bagus. berolahraga. Iya, untuk olahragawan bagus sekali triple up ini ya. Apalagi yang whey protein itu untuk membentuk massa ototnya. Jadi sangat disarankan sih untuk olahragawan mengkonsumsi triple up protein. Cuma itu tinggal atur dosisnya aja untuk kecukupan protein yang ada. Karena kalau untuk yang sehari-hari aja kita bukan olahragawan, kita bisa 1 bungkus triple up. Mungkin kalau untuk yang mereka banyak melakukan kegiatan seperti yang angkat besi atau yang lainnya, itu membutuhkan lebih dari 1 bungkus triple up seharinya. Iya, itu mungkin Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Bisa dikonsumsi buat diet nggak, Bu? Triple up untuk diet. Iya. Triple up sangat bagus sekali untuk yang diet ya. Karena kan orang diet itu kan kalau untuk makan dia kan pasti mengurangi makanan. Jadi mengurangi karbohidratnya, mengurangi lemaknya, dan dia sangat perlu sekali membutuhkan protein ini. Jadi untuk membangun tubuhnya supaya dia tidak lemas juga. Nah, kemudian di triple up atomy itu penyerapannya kan bertahap. Jadi kalau kita konsumsi triple up, dia akan lebih bertahan lama sehingga dia tidak akan mudah lapar. Kemudian juga dia kalau orang yang kekurangan protein itu seakan-akan dia mudah lapar terus, kepingin ngemil, kepingin makan. Tapi kalau dia kecukupan proteinnya cukup, dia akan merasa kenyang. Jadi dengan adanya protein itu bisa lebih mempertahankan rasa kenyang di dalam tubuh kita. Jadi ini bagus untuk orang yang diet karena dia juga selain untuk mengenyangkan, kemudian juga dia untuk membentuk antibodi, membentuk hormon, enzim, kemudian juga sumber tenaga, membangun tubuh. Jadi lebih nyaman gitu bagi yang diet, dia lebih merasa tahan lah untuk melakukan dietnya itu. Ya, itu mungkin Bu. Ya. Makasih. Oh, Bu Nelia udah berapa lama konsumsi diet? Saya konsumsi dan efeknya before sama afternya terasa seperti jadi saya sudah konsumsi ini hampir 2 bulan ya. Waktu awal pertama launching yang ada hadiahnya itu saya tapi saya belum minum sih. Waktu itu saya bilang nanti aja dah. Nah, kemudian jadi teman saya malah yang ini cepat minum karena dia ada diabetes. Ada diabetes. Jadi teman saya ini terbantu sekali dengan minum triple up karena dia bilang selama ini dia makan makanan seperti nasi gitu sedikit aja, dia bilang dia kurang nyaman, malah mengganggu sekali bagi lambungnya. Tapi begitu dia konsumsi triple up, dia lebih nyaman. Langsung dia testimoni, dia ngomong ke saya, ini bagus sekali triple up, sejak saya minum triple up badan saya lebih terasa segar. Nah, saya pun konsumsi triple up, saya bikin campur dengan dayang ya, dayang oat yang di Atomy, kemudian saya campur
share Havermut itu enak sekali. Kemudian saya juga bisa bertahan lebih kenyang. Jadi sore itu baru saya makan. Jadi pagi itu saya buat itu triple up dicampur itu, sore baru saya nyaman. Kemudian saya juga nggak merasa capek. Nah ini juga ke anak-anak saya juga kasih minum mereka satu hari satu ya. Nah itu bisa kelihatan dari mereka kalau pergi ke kampus gitu kuliah, ada yang magang kerja, kemudian ada yang sekolah. Kebetulan triple up habis ya. Kemudian mereka pulang itu kayak lemes gitu, tetap tidur atau apa gimana. Tapi begitu konsumsi triple up, mereka juga lebih kelihatan fresh, segar. Kemudian juga ini apa dari badan enak gitu loh. Kemudian juga kalau saya sih terasa kulit juga lebih bersih sih. Ya itu mungkin yang bisa saya bantu. Terima kasih. Kalau untuk berat badannya Bu, Kalau berkurang atau stabil? jujur, jadi saya orangnya suka makan. Jadi tetap aja berat badan saya tidak ada mengalami penurunan. Tetapi kalau teman saya itu dia ada gula, diabetes, dia sih turun sih berat badannya waktu itu saya lihat. Nah, kemudian dia juga merasa lebih seger gitu aja. Jadi mungkin berbeda-beda sih kalau memang kita mau diet, kita kan harus jaga mulut nih bilang. Jadi kita menghindari juga makanan yang lain. Jadi tidak hanya protein tiba-tiba berat badan turun tidak mesti. Jadi kita harus menjaga juga pola makan kita, olahraga kita, itu juga mempengaruhi untuk penurunan berat badan. Tapi kalau itu dilakukan dengan menurun olahraga, kemudian menjaga makan, kemudian minum triple up, saya yakin sih pasti mengalami penurunan berat badan. Kalau saya sih stabil-stabil aja sih, itu aja. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan. Halo Ibu, selamat malam. Kalau saya kayaknya mau testimoni aja dikit ya. Gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Silakan. Ya, jadi kalau saya suka triple up protein itu kalau saya ke Jakarta ya. Jadi kan Sukses Academy kayak gitu, atau saya demo di Jakarta itu kan kadang kita susah ya buat makan kan, gitu karena banyak question, banyak apa gitu. Nah, jadi saya tuh selalu pagi-pagi saya minum triple up sama hemohim gitu. Itu saya jam 9 pagi ya. Dan saya makan-makannya itu jam 5 sore. Dan saya kuat loh itu. Padahal biasanya pasti udah lemes ya, udah tepar gitu kan. Terus mah saya nggak ada masalah, tapi memang di jam-jam yang kayak jam 3 sore itu saya minum spirulina ya, karena kan udah tahulah keadaan mah saya gimana. Nah cuman itu memang benar kata Ibu Anin, jadi sangat luar biasa ini ya, nambah tenaganya itu memang luar biasa kalau pakai si triple up. Jadi kalau kata saya sih sebenarnya triple up itu banyak yang bilang kan buat menguruskan badan. Sebenarnya memang kalau ditambahkan dengan ini ya pola hidup yang benar sama olahraga kayaknya. Cuman kalau buat kita yang sehari-hari gitu, misalnya pengen coba triple up untuk nambah energi, sama sebenarnya kan seluruh badan kita butuh protein ya Bu, gitu untuk kita seimbang sama kita sehat itu memang butuh protein gitu. Jadi kalau kata saya sih ya boleh dicoba ini buat teman-teman. Kalau kemah saya sih nggak masalah sama sekali ya. Malah enak sih kalau kata saya, rasanya juga enak banget gitu. Terima kasih Bu, bagus banget sharingnya. Ya segitu aja, thank you. Terima kasih Bu Rahel untuk testimoninya luar biasa ya. Ini juga bisa menjadi untuk kita untuk bisa mencoba triple up yang seperti sudah dicoba Ibu Rahel. Saya juga berterima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang mau testimoni atau sharing atau mau bertanya, silahkan. Halo Nindya, mau tanya lagi. Iya. Itu Iya, kalau misalnya ada orang ingin menaikkan berat badan, bagaimana? Kalau bisa nggak? Kalau untuk menaikkan berat badan sih bisa aja Bu Lili.
ditambah aja karena kan triple up ini bukan untuk memenuhi semua kebutuhan dari makanan kita ya, karena kan ini hanya sebagai suplemen, jadi tambahan. Kalau untuk menaikkan berat badan kita juga perlu karbohidrat juga ya, lemak. Jadi mungkin kita butuh dari luar juga selain dari triple up protein. Mungkin itu Bu. Oh ya, jadi makanan dari luar itu ditambahin ini ya, jadi double ya. Iya, karena kalau dari triple up aja untuk nambah berat badan sih Kurang ya. kurang. Iya, jadi harus kan tubuh kita perlu karbohidrat, perlu lemak itu. Ya, itu mungkin Bu Lili. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Endah. Ya, benar ini triple up juga bisa dianjurkan juga untuk yang mengalami puasa, menjalani puasa itu lebih bertahan lama dia. Karena yang tadi saya udah Bu Rahel juga itu ngalamin kan dia tahan enggak laparnya itu sampai sore. Saya pun pagi kemudian sibuk sore baru mau makan. Itu ya enak sih, badan nggak capek, nyaman gitu. Ya, terima kasih. Cinin. Saya mau ikut nambahin sedikit. Oh iya, silahkan. Ya, selamat malam ya teman-teman. Saya juga termasuk pecinta triple up ya. Jadi triple up ini membantu banget buat kita-kita yang sibuk, terkadang nggak sempat sarapan yang benar gitu ya. Nah, kalau saya, kadang saya tambah dayang oats. Ya, seringnya saya tambah dayang oats. Tapi ada cara lain juga untuk menikmatinya. Bisa ditambahkan buah pisang dan stroberi. Di blender bareng-bareng ya. Jadi triple up-nya udah kita larutkan dengan susu, kita kasih dayang oats, tambahkan stroberi dan pisang. Itu rasanya enak banget, jadi kayak smoothies gitu ya. Dan bisa bertahan, nggak cepet laparnya lebih lama. Karena pisang juga kan cukup ngenyangin juga ya. Jadi banyak cara untuk menikmati produk triple up ini. Selain itu, kalau misalnya kita membuat havermut, kita bisa juga buat havermut. Udah jadi ya, saya kalau membuat sarapan pakai havermut, biasanya saya lakukan itu, havermut saya buat campur dengan apel, fresh apple, kasih sedikit cinnamon. Ya, tambahin air saja. Nanti kalau sudah matang havermutnya, teman-teman bisa tambahkan flaxseed. Flaxseed yang udah di blender gitu ya, dibuat tepung. Nah, susunya itu pakai triple up protein. Jadi triple up-nya kita larutkan, terus kita tuangin di havermut. Itu juga enak. Ya, jadi banyak cara untuk bisa menikmati triple up ini menjadi minuman yang nggak ngebosenin, cuman triple up aja gitu ya. Bisa ditambahkan buah pisang dan stroberi untuk smoothies atau dicampur dengan minum havermut. Dan triple up ini ditambah dayang oats juga rasanya enak. Atau kalau lapar malam ya kadang minumnya cuma triple up aja ya. Jadi kita nggak ada tambahan asupan lemak, tapi kita cuma asupan protein. Ya itu aja ya, sedikit tambahan buat Nindya. Thank you. Terima kasih Bu Ria. Ada pertanyaan Kristen? Nindya. Iya, silakan. Saya juga suka sih makan triple up, enak sih rasanya, terus nggak manis lagi ya, nggak ada. Jadi kalau biasanya kan suka ditambahin gula, ini kan dia enggak gitu ya, jadi rasanya kan lebih asli dan isinya juga kan berprotein gitu. Kalau nggak salah sih itu 25 gram itu dalam 2 bungkus ya. Kalau kita lihat komposisinya itu di atasnya itu dia ada tulisan 2, terus dalam kurung 50 gram. Satu bungkus itu kan cuma 25 gram. 25 gram beratnya dan dia proteinnya 25 gram gitu. Kalau nggak salah sih 25 gram itu dalam 2 bungkus rasanya ya. Rasanya sih gitu. Satu bungkus 25 gram. Satu bungkus 12,5. Hah? Hanya 12,5. Jadi dalam 2 bungkus ya, 25 gram rasanya sih. Oh iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Coba dicek aja. Satu bungkusnya triple up protein sih tulisannya 25 gram ya. Iya.
25 gram. Itu beratnya kayaknya Ibu Ria ya? Berat Beratnya. berat timbangannya ya, bukan proteinnya, lihat di komposisi. Oh, kandungan proteinnya. Ya, bentar ya, aku bantu ngecek ya. Bentar, oke. Suggested daily intake 2 package. 12,5. 50 gram. Kalau kita konsumsi 2 package, oke. 25. Kalau disarankan sehari konsumsi 2 package. 50 gram isi komplit. Kalau kita mengkonsumsi 2 package, itu kita mendapat asupan protein 25 gram. Betul. Kalorinya 180 kilokalori. Karbohidratnya 16, proteinnya 25, lemaknya 1,5 gram. Ya, jadi bisa konsumsi sampai dengan 2 package per hari ya. Kalau kita konsumsi 2 package memenuhi kebutuhan protein 25 gram. Memang satu saset ini 25 gram, itu 25 gram udah lengkap, udah ada tambahan ingredient yang lainnya. Tapi kalau hanya satu saset, kandungan proteinnya 12,5. Betul, Cik Wisyong. Thank you, Cik. Ya, terima kasih, Cik, untuk masukannya. Aduh, bingung, Mama. Ya, mungkin ada yang bertanya. Oh, iya, ada Ibu Christine ya bertanya, sebaiknya diminum sebelum apa setelah olahraga ya? Kalau saya sih biasanya sarankan 1 atau 2 jam sebelum olahraga ya, minum triple up proteinnya ini. Ya, begitu mungkin, Bu. Udah ada suaranya. Oke. Iya, untuk pertanyaan berikutnya, oh iya ada yang mau nanya tentang odol ya. Ya nggak apa-apa, mungkin saya bisa menjawabnya. Kalau saya bisa menjawab, odol atomi itu sangat bagus sekali ya. Manfaatnya yang saya rasakan selama ini memakai odol atomi itu mencegah sariawan. Karena saya dulu sering sariawan ya, waktu saya memakai pasta gigi sebelumnya, tetapi sejak memakai pasta gigi atomi itu jadi jarang sariawan. Nah, kemudian juga ada beberapa teman itu yang terbantu membersihkan karang gigi, plak giginya. Kemudian keponakan saya, dia ada perokok, itu membersihkan juga giginya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan tentang pasta gigi atomi, karena dia juga mengandung propolis dan ekstrak teh hijau. Jadi pasta giginya ini bagus sekali. Kemudian juga manfaat lainnya, dia kalau kita ada mengalami pas lagi kena minyak panas, itu juga bisa dioleskan pasta gigi atomi. Kemudian selain itu, selain mencegah sariawan, mencegah bau mulut juga bisa, itu pasta gigi atomi. Kemudian untuk antibakteri lah, misalnya kalau kita habis makan apa yang kotor-kotor itu kan juga ada propolisnya ya, jadi dia sebagai antibakteri juga. Juga pasta gigi atomi juga aman untuk orang yang ada tiroid, dia juga mengandung kandungan dia kandungannya itu rendah sekali itu loh, apa ya saya lupa. Ya itu mungkin yang bisa saya bantu, Bu. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya.
Itu pasta gigi Atomi bisa juga untuk dioleskan ke yang ada jerawat sedikit. Bisa juga untuk kalau misalnya kena kena apa air panas gitu ya, bisa yang nggak terlalu parah sih, bisa dibantu, bisa tidak melepuh, itu tambahan. Iya, terima kasih Bu Lili buat tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing, silahkan. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman dengan minum triple up protein, jadi bisa kita saling sharing, sehingga kita juga boleh men-sharingkan produk ini juga ke teman-teman mungkin yang ada mengalami masalah yang sama. Ini mungkin kita foto dulu kali ya. Sorry. Oh iya, bisa dibantu ya kayak foto. Ya mungkin kalau ada yang mau buka kamera, siapa yang bisa ada yang bantu saya foto? Bu Ria bisa bisa foto. Soalnya saya lagi ini nggak pakai laptop. Baru pulang. Bu Ria atau ada Cilisen nggak di sini? Oh, Cilisen lagi di luar juga ya. Ding, caranya foto gimana Iya. pakai laptop? Aku nggak pernah mencet tuh. Yang dipencet apa? Mungkin saya bisa. Laptopnya laptop apa? Nah, itu ada yang bisa Bu Ria. bantu. Siapa yang bisa bantu fotoin? Ya, mungkin saya bisa, Ci Ria. Oke. Mungkin ada yang mau buka kamera, silakan. Nah, gini kan, biar rame. Ya. Ya, silakan. Yang ada buka kamera lagi, ya kita akan foto ya. Rasanya selain enak ya, dan saya juga selama baru di Atomi aja ya, benar-benar setelah mempelajari, benar-benar sadar, oh ya kita tuh butuh protein gitu ya. Apalagi buat yang menyongsong hari tua gitu ya. Waktu kemarin pas di acara seminar Global SA itu dikasih tahu, nah kita tuh pengen masa tuanya seperti apa nih, masih pengen bisa berdiri tegap, atau kan kita sering lihat ya banyak orang tua juga yang mulai membungkuk ya badannya ya. Katanya makin tua pasti makin pendek, sebenarnya enggak gitu ya. Nah itu mungkin yang kurang protein, atau mungkin ya ada makanya katanya kalau olahraga tuh bagus Pilates katanya ya, saya pernah dengar supaya nggak makin pendek. Sebenarnya bukan makin pendek sih ya, cuman ya itu mungkin salah satunya juga kurang protein ya, jadi si badannya itu jadi seolah-olah jadi makin pendek karena dia mulai makin bungkuk gitu ya. Nah di situ juga saya baru sadar setelah mempelajari, memang yang ada di triple up protein ini memang luar biasa. Tadi Bu Nindya udah jelasin banget ya, selain ada protein hewani, ada juga nabati. Jadi banyak protein di luar itu, bahkan triple disebutnya triple up protein, memang ada 3 ya, sama kasein ya. Dan itu semua si kolesterolnya, lemaknya semua itu udah dikeluarin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita makan telur, jadi tadi kata Ibu Nindya harus berapa telur nih untuk memenuhi kebutuhan protein kita setiap hari gitu ya. Yang ada nanti kita malah bisul gitu ya, jerawatan karena kebanyakan, karena itu kolesterol, lemak semuanya ikut masuk juga dalam tubuh gitu ya. Sedangkan yang triple up protein punya kasein segala macam itu dari whey protein semua juga itu si kolesterol, lemaknya itu udah dibuangin gitu ya. Jadi benar-benar, dan si protein yang ada di triple up Atomi ini, triple up protein ini benar-benar yang istilahnya protein yang memang tidak secara natural diproduksi oleh tubuh kita. Jadi memang kita butuh gitu ya. Jadi memang kita butuh. Jadi kalau yang memang ada yang natural diproduksi, nah ini memang nggak natural diproduksi oleh tubuh. Jadi memang kita butuh gitu ya. Dan kebutuhannya nanti mungkin disesuaikan. Mungkin kalau yang sehari-hari udah makan telur banyak segala macam, mungkin saya rasa 1 bungkus cukup. Ya cuma kalau yang memang
mungkin orang sibuk memang kebutuhan proteinnya emang butuh tinggi, ya mungkin sehari bisa 2 saset, mungkin bisa disesuaikan aja gitu, sesuai kebutuhan masing-masing gitu ya. Dan mungkin tadi Bu Nindya juga udah bilang ya, kalau misalnya mungkin ada kelainan ginjal, hati atau segala macam, ya sebaiknya metabolisme tubuh udah nggak sebagus, udah nggak bagus segala macam. Nah itu mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya nanti. Cuman yang Atomi punya ya tadi keren ya, dia tuh punya dosisnya itu melebihi dari yang standar yang standar premium protein, dan yang kerennya lagi yang itu ya 3 macam protein itu, dan ini jarang banget gitu, kebanyakannya whey protein gitu yang dijual ya, itu biasanya kebanyakan yang buat binaragawan gitu tadi ya. Cuman yang Atomi punya ini saya rasa buat ibu-ibu, buat apalagi yang udah umur 40 ke atas gitu ya, 50 gitu, ini butuh banget sih protein ini. Dan yang Atomi bagus banget. Terus rasanya juga enak banget deh. Terus simple juga ya, udah 1 saset, terus tinggal dicampur pakai air gitu. Kita mau traveling, mau kemana juga itu udah enak banget. Tinggal pakai botol aqua atau gimana juga bisa gitu sebenarnya. Gitu aja sih Bu Nindya, tambahan dari saya. Thank you Bu Nindya buat sharingnya. Ya, terima kasih, Ling. Ya, protein triple up protein Atomi ini benar-benar enak ya rasanya, karena saya udah pernah minum protein yang lain, itu kayaknya kayak tepung gitu, tepungnya kayak nelennya susah. Tapi triple up Atomi begitu diaduk di gelas itu larut, enak banget rasanya, juga enggak enek gitu, walaupun tanpa bahan tambahan yang lain itu aja menurut saya sudah oke. Tapi kalau yang mau tambah dengan buah-buahan, dengan yang lain itu juga oke sih, supaya nggak bosen gitu. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya malam hari ini, untuk testimoninya, biarlah semuanya ini juga boleh bisa menambah pengetahuan kita, juga menambah kesehatan kita dengan mengkonsumsi triple up ini. Sangat-sangat rekomen banget ya triple up Atomi ini untuk mencukupi kebutuhan protein dalam tubuh kita. Apalagi untuk usia-usia yang udah 50 tahun itu perlu sekali banget ibu hamil, ya anak kecil, ya remaja dalam masa pertumbuhan itu sangat memerlukan sekali. Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Kita akan menutup sharing malam hari ini ya. Kita akan mengucapkan moto Atomi. Ya. Ya, kita akan mengucapkan moto Atomi. Mungkin speakernya bisa dibuka. Ya. 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Malam semuanya, malam ya. Malam. Tapi Aku